Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Inspirasi ASN, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan tentunya berakhlak. Di episode kali ini, kita akan bahas satu tema penting yang menjadi pondasi pelayanan publik kita, yaitu ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berbicara soal nilai-nilai tersebut, kita kedatangan tamu yang tidak hanya memahami, tapi juga menerapkan langsung nilai-nilai berakhlak dalam kesehariannya di lapangan. Beliau adalah seorang rescuer terampil, senior yang sudah terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan dan penyelamatan. Langsung saja kita sambut senior saya, Abang Muhammad Anas. Selamat datang di podcast Inspirasi ASN, Bang. Apa kabar hari ini? Kemudian boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Bang? Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Anas. Saya lahir di Sungguh Minasa 5 Juli 95. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan ASN berakhlak, bisa diceritakan sedikit, Bang, tentang perjalanan Abang sebagai seorang rescuer hingga berada di posisi sekarang? Saya masuk Basarnas itu setelah lulus SMA 2013. Saya masuk Basarnas tapi masih honor. 1 tahun di 2014, kemudian ada pendaftaran CPNS dan kebetulan ada formasi rescuer yang menerima lulusan SMA. Akhirnya saya masuk di tahun 2015 itu menjadi seorang rescuer sampai sekarang. Berarti iya. Di umur itu masih 18 tahun ya, Bang? Setelah lulus SMA Abang daftar waktu? 19 tahun karena 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 2014 itu. Oke, Bang. Kemudian apa sih, Abang, tantangan paling besar yang pernah Abang hadapi selama bertugas di lapangan? Banyak sekali, Bu Alia. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah masyarakat, emosi masyarakat atau keluarga korban yang tidak bisa dibendung, mungkin kesedihannya sehingga membuat dia marah. Karena mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia marah, termasuk keterlambatan kita sampai di lokasi, dikarenakan lokasinya juga jauh dan terpencil dengan medan yang susah dan informasi yang lambat ke kita. Jadi akhirnya kita datang ke situ sebenarnya cepat, Bu Alia, cuma informasinya yang datang lambat. Mungkin sudah lewat 4 jam, bahkan 2 hari ada yang pernah, 3 hari lagi. Kita datang ke situ, setelah dilapor langsung kita meluncur ke sana. Dan kita sampai di sana masyarakat itu cenderung dan keluarga itu marah karena kita terlambat datang, seperti itu ya. Itu tantangan terbesar, bagaimana kita membuat dan menjelaskan kepada masyarakat ini apa yang sebenarnya terjadi sehingga amarahnya itu redam, seperti itu boleh. Jadi sebelum kita melaksanakan operasi, tantangan yang pertama itu bagaimana kita membuat keluarga atau masyarakat situ tenang dulu. Iya, seperti itu. Oke, Bang, untuk keseharian Abang sebagai seorang rescuer terampil, bagaimana sih Abang ini bisa melihat pentingnya sebuah nilai berorientasi pelayanan? Ini boleh. Basarnas itu kerjanya memang melayani masyarakat di bidang kemanusiaan, kegawat daruratan yang mengancam jiwa manusia seperti kapal tenggelam, orang tenggelam, pesawat jatuh, kondisi membaikan manusia ataupun pertolongan membutuhkan penanganan dan peralatan kemampuan khusus juga. Jadi full kita melayani masyarakat. Jadi kita harus menerapkan nilai berakhlak ini, termasuk berorientasi pelayanan. Bagaimana kita melayani masyarakat dengan tulus, Bu Alia, dengan tulus sehingga selain kita mendapatkan pahala, masyarakat juga nyaman dan aman dengan kehadiran kita di lapangan, seperti itu. Wah, berarti memang betul-betul diterapkan ya, Bang, kalau untuk berorientasi pelayanan itu, apalagi kita sebagai ASN itu kita berkecimpung di bidang kemanusiaan ya, Bang? Iya. Oke, Bang, selanjutnya tugas penyelamatan ini pasti penuh dengan tekanan. Bagaimana sih Abang ini tetap menjaga nilai akuntabel, yaitu tetap bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan saat mengambil keputusan cepat di lapangan? Iya. Di lapangan, Bu Alia, selain kita melaksanakan operasi SAR, evakuasi, pencarian atau penyelamatan, kita juga harus
menyampaikan ke masyarakat apa yang kita sedang kerjakan. Bisa jadi poskonya kita lakukan di darat, sementara daerah pencarian di laut, masyarakat tidak akan tahu sebenarnya apa yang kita lakukan di laut. Bisa saja mungkin masyarakat berprasangka buruk, Basarnas ini kemana? Mungkin cuma istirahat di tengah laut atau apa. Caranya itu adalah orang yang di posko Bualia. Ini trik dari saya. Biasanya saya melakukan penyampaian secara berkala setiap 1 jam kepada masyarakat, perkembangan yang terjadi di lapangan dan tindakan-tindakan apa yang diambil Basarnas. Selain itu, biasanya di posko juga kami mempunyai jurnal kegiatan. Jadi bentuknya itu seperti papan flip chart ataupun papan whiteboard. Kita tuliskan di situ apa-apa saja yang kita laksanakan, sehingga masyarakat datang, wartawan datang, ataupun potensi SAR yang datang bisa mengetahui sudah sejauh mana operasi SAR yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi tetap kita bangun komunikasi ya dengan keluarga korban agar mereka terbangun kepercayaannya kepada kita sebagai tim penyelamat ya Bang? Iya. Oke Bang, selanjutnya kompetensi pasti jadi kunci di provinsi ini. Bagaimana sih cara Abang terus mengasah kompetensi diri Abang sebagai seorang rescuer? Iya. Tugas kemanusiaan itu apalagi di lapangan Bualia, modal utamanya adalah kemampuan fisik yang sehat, bugar. Fisik kita harus sehat, bugar. Itu modal utama, badan kita. Selain itu, tentu saja kompetensi kita, skill kita yang harus kita tetap latih Bualia. Kalau di Basarnas sendiri kantor SAR kelas B Gorontalo rutin dilaksanakan itu. Dari Senin sampai dengan Jumat itu sering kita laksanakan kesamaptaan dan latihan secara rutin Bualia. Oke Bang, selanjutnya dalam operasi penyelamatan ini kolaborasi tim atau lintas tim ini instansi sangat penting. Bagaimana sih Abang ini membangun hubungan kerja yang harmonis dan juga kolaboratif? Oh iya, Bualia. Jumlah kita terbatas Bualia. Selain dengan jumlah personil yang terbatas di kantor SAR Gorontalo, peralatan juga terbatas. Dan untuk menutupi ini tentu saja kita harus bersinergi lintas sektor untuk menutupi kekurangan-kekurangan ini dan untuk mempermudah pekerjaan dan pelayanan di bidang kemanusiaan kepada masyarakat. Biasanya saya sebagai rescuer selain sering bertemu di beberapa kegiatan dengan teman-teman di lintas sektor, bahkan di luar pekerjaan juga saya sering ketemu dengan mereka. Jadi kami selain berteman di pekerjaan, berteman juga di keseharian. Jadi memang sudah akrab dari dulu Bualia. Selain itu di beberapa kegiatan juga bertemu dengan teman-teman baru, saya sering bertanya kepada mereka sehingga mereka sharing ke saya dan mereka juga sebaliknya, saya juga sharing beberapa pengalaman saya ke mereka sehingga kami bisa akrab. Seperti itu Bualia cara saya untuk menjalin hubungan lintas sektor, menjaga komunikasi yang baik ya, baik iya. Ketika setelah operasi kita tetap menjaga komunikasi dengan instansi-instansi yang terlibat. Iya, seperti itu. Siap. Kemudian untuk loyalitas terhadap negara dan tugas sering diuji dalam situasi sulit nih Bang. Bagaimana sih makna loyalitas menurut Abang dalam tugas penyelamatan ini? Begini Bualia, seorang rescuer, saya sebagai seorang rescuer, saya itu berharap bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa, banyak sekali jiwa. Bahkan saya rela tertatih-tatih, terluka, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan banyak nyawa. Seperti itu Bualia. Itu wujud loyalitas saya kepada masyarakat dan negara. Siap Bang. Nah, untuk tugas-tugas penyelamatan ini sering menghadapi kondisi yang tak terduga. Apa sih contoh Abang dalam menerapkan sikap adaptif di lapangan? Ilmu SAR itu terus berkembang Bualia. Dari zaman dulu sampai sekarang, dan bahkan beberapa peralatan semakin canggih sekarang. Kalau kita menutup diri dengan kemajuan zaman ataupun kemajuan teknologi dan beberapa improvisasi tentang teknik pertolongan, kita tidak akan berkembang seperti itu. Dan beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani, ternyata
banyak beberapa teknik pertolongan yang sudah tidak relevan dilakukan di zaman sekarang. Nah, akhirnya kalau kita tidak adaptif juga boleh, kita juga akan kesusahan nantinya di lapangan. Jadi kita tidak bisa menutup diri dengan perkembangan zaman ataupun improvisasi tentang teknik SAR yang terbaru seperti itu. Berarti harus diimbangi dengan berpikir cepat ya. Iya. Untuk segala situasi-situasi di lapangan yang berubah-ubah ya. Seperti itu. Siap Bang. Nah untuk yang terakhir ini apa sih pesan Abang ini sebagai untuk ASN muda khususnya yang ingin meniti karir di bidang pencarian dan pertolongan? Seperti Bu Alia ini ya. Siap. Pesan saya kepada teman-teman terus belajar karena banyak yang perlu dipelajari Bu Alia di bidang SAR ini. Kemudian bekerja dengan tulus, ikhlas, loyal dan tetap semangat karena pekerjaan kita ini bergelut di bidang kemanusiaan. Selain Ibu Alia dapat kebanggaan, boleh juga dapat pahala jika ikhlas, boleh. Siap. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Abang Muhammad Anas atas cerita, pengalaman, dan inspirasinya yang sangat membuka wawasan kita semua tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak bisa benar-benar diterapkan bahkan di medan tugas yang penuh dengan risiko. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi semangat dan motivasi tidak hanya untuk para ASN, tapi juga masyarakat luas bahwa melayani itu bukan sekedar pekerjaan tapi juga panggilan hati. Nah, buat Sobat ASN yang mendengarkan, jangan lupa nilai-nilai berakhlak bukan hanya slogan, tapi harus jadi identitas dan budaya kita sehari-hari. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Sampai jumpa di episode berikutnya masih di podcast Inspirasi ASN dengan topik-topik menarik lainnya seputar pelayanan publik dan keteladanan aparatur sipil negara. Saya Alia Faradiba pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. We are family, Afikdam Jagat Samagrab.